Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Suryani. Perkenalkan, nama saya Vivin Babisa Putri. Saya biasa dipanggil Bunda Vivin. Halo, selamat siang. Saya Talia. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai COVID-19. Pada tahun lalu, di tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober, saya dan suami saya dinyatakan positif COVID-19. Jadi pada tanggal 23 Juni Itu tahun lalu 2020. Pada saat saya hamil 38 minggu. Cerita awalnya adalah almarhum ayah mertua saya sempat sakit meriang, batuk pilek, tapi memang untuk demamnya naik turun. Pada saat itu saya juga sempat merasa tuh sakit tenggorokan, cuma karena saya posisinya sedang hamil muda dan pastinya saya bingung juga kan mau minum obat apa, radang tenggorokan. Akhirnya saya cuma kumur air garam. Sehari saya sembuh, nggak sampai batuk. Kemudian beberapa hari berikutnya kondisi almarhum ayah mertua saya semakin menurun hingga merasakan sesak nafas, dan pada saat itu saya juga mulai merasakan gejala COVID, yaitu hilang penciuman atau anosmia. Akhirnya pada saat itu karena kondisi almarhum ayah mertua saya sudah menurun, kita bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, kadar oksigen atau saturasinya sudah 60%. Akhirnya dokter mendiagnosa almarhum ayah mertua saya terkena COVID-19 sebelum di swab. Akhirnya kita sekeluarga dijadwalkan untuk swab oleh puskesmas. Setelah dijadwalkan swab oleh puskesmas Johar Baru, kita sekeluarga datang ke sana buat swab. Pada saat itu hanya saya yang merasakan gejala COVID-19, yaitu hilang penciuman. Hasilnya saya dan suami saya positif, tapi untuk ibu mertua dan adik saya negatif. Kemudian pada hari berikutnya, di tanggal 30 Oktober, saya dan suami saya dirujuk ke Wisma Atlet. Oleh karena saya sudah tidak merasakan gejala apapun, jadi pada saat isolasi di Wisma Atlet, saya dikategorikan sebagai pasien tanpa gejala. Di Wisma Atlet, kita direncanakan untuk isolasi selama 10 hari dan dipulangkan pada hari ke-11. Di Wisma Atlet, saya dan suami saya hanya diberikan vitamin saja, karena saya pun merasakan diri saya sehat-sehat saja. Pada saat saya dan suami saya isolasi di Wisma Atlet, tentunya bukan hal mudah ya buat kita berdua menjalani hari-hari di sana, 10 hari ke depan di sana bagaimana. Apalagi dengan kondisi saya yang sedang hamil, pasti ada ketakutan-ketakutan, tapi kita tetap berusaha tenang. Kita berusaha mencari informasi-informasi bagaimana sih kalau ibu hamil yang terkena COVID-19, karena kita up and down. Apalagi kita pada saat isolasi di sana, kita juga dapat kabar kalau almarhum ayah mertua saya meninggal. Jadi selama karantina di Wisma Atlet, saya dan suami saya selalu mencoba untuk menguatkan satu sama lain. Kita selalu berusaha berpikiran positif, apapun yang sudah kita lalui, ini semua sudah takdir, dan kita selalu berpikir untuk terus berjuang, semua demi calon anak kita berdua. Coba setiap pagi kita berjemur, kita makan teratur, kita minum vitamin, dan coba terus berpikiran yang positif supaya imun kita tidak turun. Ya hanya itu sih rutinitas yang kita jalani. Selama saya isolasi di Wisma Atlet, saya dan suami saya juga mendapatkan fasilitas yang sangat baik dari tenaga medis di sana. Dari mulai makanannya yang tepat waktu, makanannya yang bergizi, terus saya juga diberikan susu hamil. Di sana tenaga medisnya juga sangat ramah-ramah, cekatan sekali. Jadi pesan saya untuk para ibu hamil yang sedang terkena COVID-19, tetap semangat, jangan
berpikiran negatif, tetap berpikiran positif, semuanya untuk janin atau untuk bayi dalam perut ibu-ibu semua. Dan untuk ibu-ibu hamil yang tidak terkena COVID-19, tolong terus dijaga prokesnya ya, untuk keluar selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan, paling enggak kita bawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Setelah saya mendapat surat rujukan untuk konsul spesialis mata, saya diminta untuk rapid. Lalu saya rapid 15 menit, hasil sudah keluar. Ternyata hasil IgG saya positif, IgM saya negatif, seperti itu. Saya dijelaskan oleh dokter Jonathan saat itu dan diminta langsung untuk swab. Saya kaget banget karena saya merasa sehat walafiat, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek, tidak sesak, sehat walafiat. Setelah saya swab sama suami, saya pulang ke rumah. Setelah di rumah saya ingat-ingat gitu, oh ya, bulan lalu saya ternyata pernah sakit gitu, pernah gak enak badan. Saya bilangnya sih meriang gitu. 2 mingguan saya gak enak badan, demam naik turun. Tapi saya anosmia, tidak bisa cium bau-bau, tidak bisa merasakan makanan. Itu saya menyadari itu ketika demam sudah hilang, sudah bisa banyak makan, tapi kok saya nggak bisa ngerasain makanan gitu. Saya ada sesak, sempat merasakan sesak 2-3 hari. Saya pikir sesaknya karena hamil, perut saya makin besar gitu, posisi tidur tidak benar gitu. Itu saya doping vitamin saya gitu. Saya minum vitamin hamil saya masih lanjut, saya minum vitamin harian saya masih lanjut gitu. Alhamdulillah semuanya terlewati sampai 1 bulan kemudian saya kontrol kandungan saya. Jadi kita jangan panik ya, jangan panik, terus ikutin apa yang dianjurkan sama bidan, tenaga medis yang ada di pelayanan terdekat ya, pelayanan kesehatan. Minggu malam, belum sampai seminggu dari hasil swab itu, saya ditelepon bahwa hasil saya positif, tapi suami belum ada hasilnya. Lalu lanjutan dari puskesmas Menteng itu diserahkan ke puskesmas Johar Baru. Nanti saya akan dicarikan rujukan rumah sakit terdekat gitu. Waktu itu saya minta rumah sakit Persahabatan kalau nggak salah. Nggak tahu kenapa saya minta gitu. Terus kata dokternya, nanti kita carikan ya Bu yang terdekat dulu. Yang terdekat kan Pertamina ya dari rumah saya. Ya udah saya mengikuti aja deh gitu kan. Yang penting saya sehat, bayi saya selamat gitu. Infokan bahwa saya dapat tempat di rumah sakit Pertamina. Nah, hari Rabu saya dijemput gitu. Tapi saya bilang saya aja yang ke puskesmas. Oke. Di saat bersamaan keluarga saya juga di swab. Jadi saya diantar suami saya ke puskesmas Galur. Nah, di sini nih dari puskesmas ketika saya sudah diinfokan saya positif, itu kan yang menginfokan dokter Boy dari puskesmas Johar Baru. Nah, dari situ saya diminta mempersiapkan berkas-berkasnya, tapi yang meminta berkas-berkasnya itu bidan dari puskesmas Johar Baru. Saya diminta bersama fotokopi kakak, KTP, BPJS, buku kuping. Sini saya diminta nanti karena rumah saya dekat Galur, jadi saya diarahkan ke Galur, dijemputnya di Galur gitu. Karena kan kalau ke Johar Baru lumayan, jadi ke Galur yang terdekat. Jadi saya diserahkan ke bidan yang ada di Galur gitu. Jadi alurnya itu dari puskesmas Menteng ke puskesmas Johar Baru, lalu ke Galur karena rumah saya dekat Galur gitu. Jadi memudahkan saya gitu. Tapi untuk swab keluarga itu tetap di puskesmas Johar Baru seperti itu. Nah, pas saya dibawa, keluarga saya udah swab di puskesmas Johar Baru gitu. Alhamdulillah keluarga saya negatif semua, hanya saya saja yang positif. Alhamdulillah saya hanya seminggu di rumah sakit, dan bayi saya pun saat sesar langsung dipisah. Alhamdulillah swab sekali negatif, swab 2 kali negatif tuh.
Saya ada beberapa saran untuk ibu-ibu hamil yang saat ini sedang hamil ya tentunya. Saat menghadapi pandemi seperti ini, pertama, jangan terlalu stres. Jika dengan menonton berita para ibu hamil menjadi stres, banyak pikiran, sebaiknya tidak perlu menonton berita itu gitu. Lebih baik nonton yang bikin relax gitu, hiburan-hiburan lainnya gitu, karena nanti itu mempengaruhi imun gitu. Lalu yang kedua, jangan mudah percaya sama berita yang belum tentu. Sekarang tuh banyak banget ya hoax kayak gitu. Jadi sebelum kita baca, kita nonton, sebelum kita menerima itu, lebih baik kita cari tahu dulu kebenarannya. Jangan wah ini lalu panik gitu. Dan semisalnya ada ibu hamil yang di sini terkena atau terkonfirmasi COVID-19, tidak perlu panik, tidak perlu stres. Yang penting jujur sama tenaga medis yang sedang menangani ibu ya. Kalau ibu merasakan seperti ini, itu cerita saja, saya merasakan demam ini. Saya pun sama, saya cerita saat ini saya tidak ada gejala, tapi satu bulan yang lalu saya merasakan demam, anosmia, lalu sesak napas gitu. Saat saya mau SC nih, bahkan setelah SC alhamdulillah saya nggak ada keluhan apa-apa gitu. Saya menceritakan itu ke mereka, teman-teman tenaga medis gitu. Alhamdulillah kalau misalkan kita seperti itu tidak bikin kita stres ya, kita imunnya juga nggak turun. Dan mereka pun juga ngebantu kita juga seneng gitu kan, karena kitanya bisa diajak kooperatif gitu. Dan untuk ibu-ibu hamil tetap tingkatkan prokes ya, dimanapun berada, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, seperti itu. Banyak istirahat, makan cukup, menjaga kebersihan pokoknya, karena ibu hamil itu imunnya mudah turun gitu, dan beresiko juga seperti itu. Itu aja sih saran dari saya, semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu hamil yang saat ini sedang menunggu kelahiran si buah hati bisa sehat walafiat, lalu bisa melahirkan dengan selamat, si dede bayinya juga sehat gitu, insya Allah ya. Oke, semangat, jangan nonton berita yang bikin kita down gitu. Oke. Suami saya dan ibu mertua saya pergi tes antigen karena mereka merasakan gejala kayak COVID. Jadi mereka berdua pergi antigen. Hasil antigen mereka positif. Pas itu dia minta foto buku kuning yang rutin check up, terus hasil USG terakhir sama hasil USG pertama. Kebetulan waktu kemarin saya positif itu saya udah 36 minggu. Jadi kan udah mendekati hari-hari kelahiran. Jadi dari bidan sana siapin rujukan untuk jaga-jaga, takutnya tiba-tiba saya kontraksi mau lahiran. Juli itu bidan WA saya lagi bilang kalau udah dapet rumah sakit rujukan di RS Keramat 128. Tapi saya tolak rujukan itu karena saya mikir saya ini udah gejala saya udah hampir hilang, tinggal balikin indera penciuman aja. Kayak batuk, pilek itu juga udah enggak, terus sakit tenggorokan juga udah enggak, dan selama positif puji Tuhannya saya nggak pernah demam, jadi nggak ngerasain demam sama sekali. Nah, saya tolak karena saya mikir mendingan RS rujukan itu untuk ibu hamil yang lebih membutuhkan, jadi kayak yang udah darurat banget. Dan saturasi oksigen saya juga bagus, selama puji Tuhannya bagus selama dari positif sampai negatif. Saya tolak rujukannya, terus dari bidan puskesmas itu suruh tanda tangan surat penolakan. Nah, sebelum saya tanda tangan, saya tanya, kalau misalkan saya udah tanda tangan ini, terus misalkan amit-amit sebelum saya dinyatakan negatif, saya ada kontraksi beneran gimana?
puskesmas sana bilang itu udah bukan tanggung jawab mereka lagi. Nah, saya bingung dong. Akhirnya saya bilang ya udah, kalau gitu saya terima aja rujukannya. Itu saya siangnya saya bilang kayak gitu kan, dari bidannya WA saya pagi, siangnya saya bilang pas surat datang ke rumah, terus dia bilang nggak bisa Bu, karena ibu kan tadi sebelumnya udah tolak, jadi kita harus mulai lagi dari awal. Jadi mereka cariin lagi rujukan, dan itu dari bidan puskesmas Cempaka Putih tuh kasih tahu ke aku, bukti WA mereka tuh WA-in semua rumah sakit, data aku semuanya. Cuman emang susah dapetinnya. Udah dong, tanggal 2 Juli aku tolak rumah sakit. Oh, satu lagi alasan aku tolak juga, karena selama aku positif itu, aku kan ada banyak bacain berita dan banyak banget ibu hamil yang meninggal karena nggak dapat rujukan. Dari situ juga aku mikir, ya udahlah, mendingan rumah sakitnya buat ibu hamil yang lebih membutuhkan lagi yang lainnya. Aku masih bisa di rumah gitu. Nah, jadi saran aku sih, kalau amit-amit sampai ibu hamil lainnya sampai positif, jauhin berita tentang COVID deh. Terus puji Tuhannya di tanggal 7 itu udah 14 hari setelah 13 hari setelah hasil swabnya keluar. Jadi kata dokternya ini, aku sempet tanya, Dok, setelah ini kita harus swab lagi atau enggak? Dokternya bilang kalau dalam 10 hari setelah hasil swab ibu keluar, ibu udah gak bergejala, tambah 3 hari bebas gejala, bener-bener bebas gejala, itu ibu udah gak perlu swab lagi. Nanti dari kami akan berikan surat bebas pemantauan dan bisa beraktivitas normal lagi. Oh oke, Dok. Nah, di tanggal 7 ini itu udah hari ke 13, berarti udah hari ke 10 plus 3 tanpa gejala. Karena emang kita sekeluarga itu di hari ke 8 atau ke 9 itu emang udah gak bergejala sama sekali. Jadi udah kayak orang normal aja, udah sehat-sehat, tapi kita tetap pisah ruangan sama tetap pakai masker. Nah, oke dong, itu kan di tanggal 7. Tanggal 8 subuhnya itu tiba-tiba aku kontraksi. Aku pikir itu masih kontraksi palsu kan. Jadi suami udah ajak ke puskesmas, tapi aku bilang nanti dulu aja. Akhirnya suami aku pergi duluan ke sana untuk jaga-jaga, tanya bisa nggak lahiran di sana. Karena sebelumnya kita positif dan surat untuk pernyataan bebas isoman itu belum keluar, baru diproses. Ternyata dari bidan puskesmas Johar Baru itu bilang ke suami aku, bawa aja dulu ibunya ke sini. Nah, akhirnya aku sama suami ke sana. Sampai sana itu aku langsung di swab antigen. Nah, swab antigen aku negatif. Tapi setelah lahiran, aku sama baby aku itu masih dipisah. Karena peraturan dari puskesmas Johar Baru itu, kalau dinyatakan negatif kalau hasil PCR-nya itu negatif. Nah kan aku nggak ada hasil PCR-nya. Jadi aku masih dipisah sampai pulang ke rumah baru ketemu sama baby aku. Nah, kalau COVID yang pertama saya itu memang gejala awal itu ini ya, radang tenggorokan saja. Itu radang tenggorokan terus disertai batuk pilek pada saat itu kayak gitu ya. Nah, terus disertai ini juga hilang indera penciuman, tapi berselang dari gejala awal itu hilang indera penciuman baru hari Selasa, jadi berselang 3 hari baru indera penciuman hilang. Nah, ketika itu ternyata di swab hasilnya positif, seperti itu ya. Nah, ketika di swab hasilnya positif, langsung saya, karena domisili saya itu di Cempaka Putih, sedangkan vaskes saya di Johar Baru, akhirnya dioper ke puskesmas Cempaka Putih untuk ditindaklanjut rujukannya. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya dapat rujukan di rumah sakit Yarsi. Nah, ketika di rumah sakit Yarsi itu saya diberikan pengobatan secara terkendali dengan pengawasan dokter paru dan dokter obsgin. Ketika isolasi di rumah sakit itu
1 minggu berselang dari gejala awal, dan ketika masuk ke rumah sakit itu sudah lumayan reda sekali secara gejala kayak gitu ya. Jadi sudah hampir hilang, tinggal batuk dan pileknya saja, dan saya sudah nggak hilang penciuman sudah membaik kayak gitu ya. Nah, akhirnya ketika di rumah sakit itu hanya 4 hari saja isolasinya, dan alhamdulillah setelah 4 hari di rumah sakit saya di swab lagi dan swab saya negatif, hingga akhirnya saya diperbolehkan untuk pulang. Dan ketika pulang pun saya masih isolasi mandiri dari gejala awal plus 3 hari setelah tidak bergejala. Sepertinya alhamdulillah saya sembuh kayak gitu ya, dengan hasil swab negatif keluar dari rumah sakit Yarsi, dan saya selesai isoman pun juga saya tetap menerapkan prokes itu. Ketika COVID pertama itu gejalanya cukup ringan. Nah, nggak berselang lama, 3 minggu setelahnya ketika saya perjalanan dari Surabaya, ternyata saya terinfeksinya sebenarnya dari Jakarta, cuman baru gejala awal ketika saya di perjalanan, karena pada saat itu saya drop banget. Dan itu gejalanya berbeda sebenarnya dari COVID yang pertama. Gejalanya kalau COVID yang kedua itu linu. Jadi saya capek sekali, saya menggigil dan capek banget pada saat itu perjalanan jauh karena drop kayak gitu ya. Terus demam, kalau waktu awal tuh nggak ada demam sama sekali, jadi kayak batuk pilek radang tenggorokan biasa seperti itu. Nah, pas COVID yang kedua itu pakai demam. Nah, saya enggak merasa itu COVID awalnya, yang kedua gitu ya. Baru saya tuh, waduh kok hilang indera penciuman berselang dari 3 hari gejala awal. Jadi hari Senin itu saya hilang indera penciuman. Ketika hilang indera penciuman itu akhirnya saya langsung koordinasi sama ibu saya. Ini saya hilang indera penciuman bagaimana? Langsung disuruh untuk untuk tes antigen di rumah sakit yang terdekat dengan rumah. Akhirnya ketika saya antigennya itu positif, saya langsung di PCR. Berselang 1 hari saya juga langsung dikoordinasi sama dokter di rumah sakit tersebut lewat WA, dan dikabari kalau hasilnya PCR saya itu positif, hingga akhirnya dikonsultasikan lewat telemedicine oleh dokter di rumah sakit itu. Dan itu ditanyakan keluhannya apa saja kayak gitu, dan saya menyampaikan kalau saya sedang mengandung usia 36 minggu pada saat kena yang kedua ini ya. Nah, akhirnya sama dokter langsung untuk dirujuk MRS, masuk rumah sakit. Nah, ketika masuk rumah sakit itu memang gejalanya cukup berat, maksudnya sedang sih, hilang indera penciuman, saya demam, saya batuk kayak gitu ya. Nah, batuk ini semakin intens, semakin kuat di rumah sakit itu, dan saya langsung minta beberapa obat, terutama obat antivirus sama obat batuk untuk meredakan, karena dengan kondisi hamil tua ketika batuk itu kan ketarik ya perutnya, itu membuat saya sakit sekali. Hingga akhirnya hampir 1 minggu berselang isolasi di rumah sakit itu saya mulai kontraksi kayak gitu ya, 1,5 hari full itu kontraksi dengan kondisi yang seperti itu, dan sudah ada lendir darah yang keluar dari jalan lahir, sedangkan nggak ada pembukaan sama sekali. 1 kali divisitasi sama dokter kandungan, dicek nggak ada pembukaan, tapi kok kontraksinya hebat sekali kayak gitu. Nah, akhirnya ditindak 1 hari setelah kontraksi hebat itu langsung operasi sesar. Nah, ketika operasi sesar itu sebenarnya saturasi saya itu cukup turun 92. Nah, itu kan mengkhawatirkan ya kalau saturasi di bawah 95. Nah, sebelumnya itu saturasi saya itu 94, 95, 94, 95 seperti itu, tapi tidak ada sesak sama sekali. Dan ketika operasi itu 92 itu saya hanya berdoa aja kayak gitu ya, semoga operasi saya lancar, anak saya sehat keluar. Di hari Sabtunya itu saya dikabari sama suami saya kalau hasil anak saya itu positif sebenarnya, kan kayak gitu ya. Itu saya khawatir sekali bagaimana, cuman setiap hari kan memang suami saya menanyakan ke dokter anaknya, dan alhamdulillahnya anak saya itu stabil kayak gitu, meskipun kondisinya positif itu dia stabil. Terus setelah itu saya pulang hari Minggu, dan hari Seninnya anak saya juga pulang. Nah, tapi ya ketika pulang pun saya nggak bisa interaksi sama dia karena masih isolasi mandiri kayak gitu ya. Akhirnya yang ngurusin anak saya itu ya pembantu yang ada di sini, termasuk om-omnya kayak gitu, dan dia belum bisa mendapatkan ASI saya pada saat itu, soalnya kan saya habis konsumsi antivirus. Jadi kalau disarankan 3 hari setelah saya konsumsi antivirus nanti ASInya bisa diberikan, dan alhamdulillah 3 hari itu ASI yang keluar masih kolostrum, sehingga anak saya juga masih mendapatkan ASI
kolostrum ya, yang itu tinggi apa zat kekebalan tubuhnya kayak gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang pun anak saya stabil kondisinya, dan alhamdulillah saya juga sehat kondisinya sampai sekarang kayak gitu. Nah vitamin C itu wajib kayak gitu ya. Kalau bagi saya ketika saya udah nggak enak badan, itu minum vitamin C dosis tinggi 500 mg atau 750 mg, terserah seperti apa mereknya, seperti itu. Minum yang cukup kayak gitu, minum air hangat, terus berjemur itu penting banget. Terus sama juga apa namanya, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat yang dimasak sendiri seperti itu, sama makan buah-buahan. Nah kayak gitu ya. Dan ketika apa di rumah sakit pun mengikuti dari apa yang dokter arahkan kayak gitu. Ketika hilang indera penciumannya pun ya apa caranya, kita tetap makan aja kayak gitu. Karena kalau udah hamil itu kan yang dipikirkan 2 nyawa ya, sehingga sebaiknya kayak gitu ya, ya tetap dipaksa untuk makan, meskipun ya mungkin nasinya nggak habis, tapi lauknya, sayurnya usahakan tetap dikonsumsi seperti itu sih. Pesan saya buat para ibu-ibu hamil, uh, tetap berjemur kayak gitu ya, sempatkan berjemur 15-30 menit ketika jam 9 pagi seperti itu. Terus juga minum minuman yang hangat kayak gitu ya, minum air putih, jangan minum minuman es terlebih dahulu. Saya selama pandemi itu jarang sekali, bahkan mungkin bisa dihitung sekali 2 kali saja ya kalau pingin banget, dan itu pun nggak pakai es batu, jadi bikin es batu sendiri kayak gitu ya. Jadi memastikan kalau air yang kita bikin itu air yang apa ya, yang bersih, bukan air yang nggak tahu kandungannya seperti apa ya. Nah terus buah, konsumsi makan makanan yang sehat seperti itu sih. Dan apa, kalau udah sakit dan langsung sesuai dengan arahan dokter, rujukan dokter, mengikuti apa yang dokter sarankan kayak gitu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu hamil juga diberikan kekuatan kesehatan hingga melahirkan anak-anak yang sehat juga.